Nomor, minta nomor dong. Nggak ada. Ya elah pelit lu. Yang nggak ada, Kad. Udahlah ya. Iya, hati-hati sahabatku. Sahabat, kapan gua sahabatan sama lu? Sombong amat. Ya. Nebeng tukang rongsokan. Brengsek lu anak Firaun. Bapak anak Dajjal. Lu. Oh iya Pak, tadi si Koda nelpon. Katanya Bapak sama Peot disuruh ke rumahnya sekarang. Mau ngapain? Tumben. Nggak tahu Peot juga. Katanya sih Pak Badut mau ngomong. Waduh. Jangan-jangan ditagih utang lagi gua. Mana belum ada. Ya elah, kayak baru aja. Keluarinlah jurusnya. Ya udah ayo ke sononya sama Peot. Lu bukannya mau kerja? Nggak apa-apa, telat dikit. Udah ada si Robi kok di sono. Ya udah bentar, gua ambil sepeda dulu. Iya. Lagi ngapain lu ikan mujair? Abis bikin kopi, Parungkat. Jangan banyak-banyak gulanya ya. 10 biji aja. Iya, ini juga sedikit kok. Ya udah. Gua mau keluar dulu sama si Peot. Mau ke rumah Pak Badut. Lu jangan kemana-mana ya. Tungguin di rumah. Iya, Parungkat. Iya. Ya udah minggir. Gua mau ngambil sepeda. Mau ngapain ya Pak? Pak Badut sama Bu Koni tumben-tumbenan manggil kita. Nggak tahu. Paling disuruh kuli. Paling males kalau kuli di rumah dia. Upahnya kecil. Ya, orang pelit begitu. Kayak nggak tahu aja lu. Tapi dibilang pelit, rumah yang kita isi aja punya dia ya. Udah berapa lama kita tinggal gratis di situ? Iya sih. Tapi kan kita yang ngurusin. Coba kalau nggak ada kita, bisa roboh tuh rumah. Ayo, Yot, Parungkat, masuk. Iya. BTW, emang ada apa, Nak? Waduh, biar si Papa aja deh yang jelasin ya. Kok nama nggak ngerti? Iya. Ya udah, ayo masuk aja dulu. Iya. Jadi gini, Parungkat. Sebelumnya saya minta maaf kalau sekiranya menyinggung perasaan Parungkat dan Peot. Ayo dong, Ma, jelasin, Ma. Ya udah Papa aja. Ya udah, Mama dulu. Si Papa. Jadi gini Parungkat. Adik kandung saya yang di Jakarta baru aja cerai sama suaminya. Dan rumahnya disita bank karena hutang ratusan juta. Nah, kemarin dia nelpon. Katanya mau numpang tinggal di rumah saya. Sedangkan rumah saya nggak cukup buat numpang mereka. Adik saya itu punya anak 2, udah gede-gede. Udah pada SMA, Parungkat. Jadi, kemungkinan dia mau saya tempatin di rumah yang sekarang Parungkat tempatin. Tapi terus saya tinggal di mana? Saya nggak punya tempat tinggal lagi. Ya gimana ya? Gini aja Parungkat, insya Allah saya kasih uang deh buat cari kontrakan, biar Parungkat nggak bingung mau tinggal di mana. Gimana ya? Gimana ya? Ya mau gimana lagi? Itu kan rumah Pak Badut sama Bu Koni. Tenang Yot, ntar gue bantuin deh sama anak-anak kalau buat nyari kontrakan sekalian bantu pindahan, ya. Iya Nak. Gimana Parungkat? Ya mau gimana lagi? Tapi emang kapan sih pindahnya? Nggak buru-buru kan ya? Ya maaf Parungkat, kalau bisa sih secepatnya. Soalnya mereka juga udah siap-siap berangkat ke sini. Jujur kita juga nggak enak sebenarnya sama Parungkat dan Peot. Nggak apa-apa Bu Koni, nggak apa-apa. Kita juga terima kasih banget loh sama Peot dan Parungkat udah mau ngerawat rumah kita. Ya mungkin kalau nggak ada kalian, rumah kita sekarang jadi apa ya Mah ya? Iya. Hari itu langit seperti jatuh menimpa kepalaku. Ketika aku dan Bapak diminta angkat kaki dari rumah yang sudah lama kami jaga. Rumah dari titipan orang baik yang rasanya sudah seperti bagian dari napas kami sendiri. Tapi kini rumah itu harus ditempati saudaranya dan kami harus pergi secepat mungkin. Tapi lucu
Ya udah, mari Pak Badut. Iya, hati-hati Pak Rungkat. Nah, balik dulu ya. Iya, Yot, hati-hati ya. Kasihan juga ya tapi Pak, mau tinggal di mana coba mereka? Ya, mau gimana lagi? Papa juga sebenarnya nggak tega, nak. Ada-ada aja lagian. Ya, namanya juga musibah, siapa yang tahu? Papa nggak ada lagi Pak, rumah yang nggak kepake. Ya nggak ada dong, nak. Emang baju bekas apa? Kadang hidup tidak memberi jeda. Jalan di depan terasa seperti lorong gelap tanpa ujung. Tapi yang paling menyakitkan bukan tentang tempat yang hilang, melainkan kenyataan bahwa kami harus berpura-pura kuat meski kami sendiri tidak tahu kemana arah langkah berikutnya. Gimana ini Yat? Yat? Iya Pak, Gimana ini? Peot nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Harusnya kita nggak lupa kalau kita di sini cuma numpang di rumah orang. Kita terlalu nyaman dengan kebaikan orang lain ke kita. Iya Yat, gue juga lupa. Harusnya kita tahu kejadian hari ini tuh bakal datang menimpa kita. Terus gimana Pak? Mana udah nggak megang duit sama sekali. Iya, gue tahu. Dan cuma satu harapan gue Yat. Apa Pak? Jual motor lu Yat, mau nggak mau? Enggak. Peot nggak mau kalau harus jual motor. Tapi Yat, Nggak bisa. ya dengerin dulu atuh Yat. Enggak pokoknya. Peot nggak mau kalau harus motor yang dijual. Ya terus mau ngandelin apa lagi? Pak, motor Peot mana Pak? Pak, Bapak. Kenapa Yat? Astagfirullahaladzim. Jael, mana si Jael? Jael, si Jael mana? Jael! Dan seolah belum cukup musibah menimpaku hari itu, motor satu-satunya penopang langkah kami yang rapuh hilang di bawah Pak Jael. Orang yang sempat kami beri tumpangan, kami beri atap, kami beri percaya. Ternyata ada hati yang tak bisa diselamatkan. Namun yang paling membuat perih bukan harta yang hilang, bukan nasib yang menggantung, melainkan kenyataan bahwa rumah yang selama ini kami jaga, kami cintai, kini bukan lagi milik kami.